Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Kembali lagi belajar bersama saya, Ibu Umul Jihatul Mufidah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, materi ini merupakan materi terakhir dalam bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi adik-adik harus semangat ya karena ini materi terakhir. Oke, langsung saja masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, apa sih PTLSV ini? PTLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, jadi sama seperti PLSV atau persamaan linear satu variabel. Bedanya, kalau PLSV itu tandanya menggunakan tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Sedangkan PTLSV itu tandanya menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu yang pertama, tanda kurang dari. Tanda kurang dari ini seperti mulut terbuka menghadap ke kanan. Yang kedua, tanda lebih dari. Tanda lebih dari ini seperti mulut terbuka menghadap ke kiri. Yang ketiga, tanda kurang dari atau sama dengan, atau juga tidak lebih dari, atau juga paling banyak, atau juga maksimum. Nah, tanda kurang dari atau sama dengan ini simbolnya seperti mulut terbuka ke kanan, di bawahnya ada tanda sama dengannya. Yang keempat, yang terakhir, tanda lebih dari atau sama dengan, atau juga bisa tidak kurang dari, atau juga paling sedikit, atau juga minimum. Nah, simbolnya itu seperti mulut terbuka menghadap ke kiri, di bawahnya ada tanda sama dengannya. Bisa dipahami kan ya adik-adik? Contoh dari PTLSV yang pertama yaitu 2x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini merupakan PTLSV karena hanya mempunyai satu variabel dan variabelnya itu berpangkat 1. Variabel pada pertidaksamaan ini yaitu x. Tanda ketidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Contoh PTLSV yang kedua yaitu 5 dikurangi 3n lebih dari 8. Nah, pada PTLSV ini hanya mempunyai satu variabel yaitu variabel n dan pangkatnya itu 1. Tanda ketidaksamaannya yaitu lebih dari. Nah, karena kita sudah tahu contohnya dari PTLSV, coba sekarang tentukan PTLSV dari contoh berikut. Ibu bantu ya. Yang pertama, 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4. Ini merupakan PTLSV atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan y. Yang kedua, 7 dikurangi x pangkat 2 lebih dari 8. Ini PTLSV atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 2. Yang ketiga, x ditambah x pangkat 2 kurang dari 0. Ini PTLSV atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena memang benar hanya ada satu variabel yaitu variabel x. Tapi ada variabel yang pangkatnya itu 2. Yang keempat, 9 lebih dari 3 dikurangi z. Ini PTLSV atau bukan? Jawabannya adalah iya, ini merupakan PTLSV. Kenapa? Karena hanya mempunyai satu variabel dan variabelnya itu berpangkat 1. Variabelnya yaitu z. Tanda ketidaksamaannya lebih dari. Paham kan ya adik-adik? Oke, selanjutnya menggambar grafik dari suatu penyelesaian PTLSV. Misalkan suatu penyelesaian dari PTLSV yaitu x lebih dari sama dengan negatif 2. Maka gambar grafiknya seperti
di sampingnya itu. Cara menggambarnya yaitu yang pertama, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Lalu tentukan titik dengan bulatan penuh. Karena X itu lebih dari sama dengan negatif 2, maka kita gambarkan titik dengan bulatan penuh. Titik dengan bulatan penuh itu maksudnya bilangan itu termasuk anggota himpunan selesaian. Karena lebih dari, maka mengarah ke kanan sampai tak hingga. Yang kedua, misalkan suatu penyelesaian dari PT-LSV yaitu X lebih dari negatif 2. Kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya, lalu tentukan titik atau bulatan pada garis bilangan. Karena X lebih dari negatif 2, maka titik atau bulatan kosong terletak pada bilangan negatif 2. Titik bulatan kosong itu artinya bilangan tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Karena X lebih dari 2, maka arahnya ke kanan sampai tak hingga. Yang ketiga, X kurang dari atau sama dengan negatif 2, maka gambar grafik penyelesaiannya titik dengan bulatan penuh berada pada bilangan negatif 2 dan mengarah ke kiri. Karena kurang dari ya. Yang keempat, X kurang dari negatif 2. Gambar grafik penyelesaiannya titik dengan bulatan kosong berada pada bilangan negatif 2 dan mengarah ke kiri karena kurang dari. Jadi perlu diingat bahwa yang membedakan bulatan penuh dengan bulatan kosong itu adalah tanda sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka tandanya bulatan penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, maka titik digambarkan dengan bulatan kosong. Dari sini paham kan ya adik-adik? Oke, sekarang bagaimana sih penyelesaian dari PT-LSV? Pada prinsipnya, penyelesaian PT-LSV itu sama dengan penyelesaian PLSV atau persamaan linear satu variabel. Yang pertama, jadikan variabelnya itu sendirian. Usahakan berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Yang kedua, nyatakan PT-LSV dalam bentuk yang paling sederhana atau tentukan nilai variabelnya. Yang ketiga, perlu diingat dari penyelesaian PT-LSV itu adalah yang pertama, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya itu tetap. Yang kedua, jika ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Jadi misal, jika sebelum dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, PT-LSV memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari, maka setelah dikali atau dibagi, tanda ketidaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Jika sebelumnya kurang dari atau sama dengan, maka setelah dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, tanda ketidaksamaannya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini contoh penyelesaian dari PT-LSV menggunakan jumlah N dikurangi 3 lebih dari 8. Cara penyelesaiannya sama dengan PLSV. Jadi kita jadikan N itu sendirian dengan menghilangkan negatif 3. Caranya yaitu kedua ruas sama-sama ditambah 3. Lalu kita operasikan menghasilkan N negatif 0 lebih dari 11. Jadi N lebih dari 11. Gambar grafik penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penyelesaian PT-LSV menggunakan kurang. 3 ditambah M kurang dari 1. Kita sendirikan variabelnya dengan menambahkan negatif 3 pada kedua ruas. Kita operasikan menghasilkan 0 ditambah M kurang dari negatif 2. Jadi penyelesaian dari PT-LSV 3 ditambah M kurang dari 1 adalah M kurang dari negatif 2. Grafik penyelesaiannya sebagai berikut.
Selanjutnya, penyelesaian PTLSV menggunakan kali. X per 2 dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 8. Kita jadikan X-nya itu sendirian. Karena ada bilangan negatif 2, maka kita hilangkan negatif 2-nya terlebih dahulu dengan cara kedua ruas sama-sama ditambah 2. Kita operasikan menghasilkan X per 2 dikurangi 0 kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya, kita jadikan X sendirian dengan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 2. Kita operasikan sehingga menghasilkan X dikali 1. Dari mana? 2 dibagi 2 kan 1. X dikali 1 kurang dari atau sama dengan 20. 10 kali 2, 20 ya. Jadi, penyelesaian PTLSV dari persamaan ini yaitu X kurang dari atau sama dengan 20. Gambar grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, penyelesaian PTLSV menggunakan bagi. 4 dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Kita jadikan variabelnya sendirian, kita hilangkan 4-nya dulu ya, dengan cara kedua ruas sama-sama dikurangi 4. Selanjutnya kita operasikan menghasilkan 0 dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 6. 10 kurangi 4, 6. Selanjutnya, untuk menjadikan Y itu sendirian, maka kita harus menghilangkan negatif 2. Karena negatif 2Y itu merupakan perkalian, maka untuk menghilangkan negatif 2, kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa jika kedua ruas itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Seperti berikut. Negatif 2Y dibagi negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6 dibagi negatif 2. Kita operasikan sehingga menghasilkan Y kurang dari atau sama dengan negatif 3. Negatif 2 dibagi negatif 2 kan 1. 1 dikali Y berarti 1Y atau Y. 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Jadi penyelesaian PTLSV dari persamaan ini 4 dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 10 adalah Y kurang dari atau sama dengan negatif 3. Grafik penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Agar adik-adik lebih paham lagi tentang PTLSV, mari kita bahas contoh permasalahan 1 berikut. Jumlah uang Ana dan Doni tidak kurang dari 20.000. Jika uang Ana adalah 6.000, tentukan minimum uang Doni. Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan model matematikanya. Diketahui uang Ana tadi 6.000. Uang Doni kan yang kita cari. Kita misalkan dengan X. Uang Ana ditambah uang Doni itu tidak kurang dari 20.000. Tidak kurang dari itu artinya lebih dari atau sama dengan. Jadi, model matematikanya yaitu 6.000 ditambah X lebih dari atau sama dengan 20.000. Sekarang kita tentukan minimum uang Doni. 6.000 ditambah X lebih dari atau sama dengan 20.000. Nah, kita jadikan X-nya sendirian. Berarti kita harus menghilangkan 6.000. Caranya menambahkan kedua ruas dengan kebalikan bilangan 6.000. Kebalikannya yaitu negatif 6.000. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 6.000. Sehingga menghasilkan 0 ditambah X lebih dari atau sama dengan 14.000. 6.000 kurangi 6.000 kan 0. Lalu ditambah X, 20.000 dikurangi 6.000, 14.000. 0 ditambah X, hasilnya X. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 14.000. Jadi minimum uang Doni adalah 14.000. Contoh permasalahan yang kedua yaitu gaji 3 orang karyawan di sebuah pabrik tidak lebih dari
4.500.000. Jika gaji setiap karyawan itu sama, berapa gaji maksimum satu orang karyawannya? Penyelesaiannya yang pertama kita tentukan model matematikanya ya. Diketahui banyak karyawan itu ada 3 orang. Nah, gaji tiap karyawannya kan akan kita cari dan kita misalkan dengan X. Gaji 3 orang karyawan di sebuah pabrik itu tidak lebih dari 4.500.000. Tidak lebih dari itu juga berarti kurang dari atau sama dengan. Maka model matematikanya adalah 3X kurang dari atau sama dengan 4.500.000. Setelah kita tahu model matematikanya, maka kita dapat menentukan gaji maksimum tiap karyawan. 3X kurang dari atau sama dengan 4.500.000, kita jadikan X-nya itu sendirian. Karena 3X itu merupakan perkalian, maka kedua ruas sama-sama dibagi dengan 3. 3X dibagi 3 hasilnya X. 4.500.000 dibagi 3 hasilnya 1.500.000. Jadi penyelesaian dari model matematika ini yaitu X kurang dari atau sama dengan 1.500.000. Jadi gaji maksimum satu orang karyawan adalah 1.500.000. Dari sini sudah paham kan ya adik-adik? Agar adik-adik lebih paham lagi tentang materi PTLSV, kerjakan soal-soal yang dikirim di grup WhatsApp ya. Jika ada yang belum paham, adik-adik bisa bertanya kepada saya, Bu Kusnau atau Pak Yusril ya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.